Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies. Kok kisah perjalanan politik Anda itu seperti cerita atau kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Sejak awal kehadiran Nabi Musa itu sudah menjadi persoalan atau dicegah kelahirannya oleh Fir'aun. Merujuk dari kisah itu, sepertinya mirip-mirip. Ketika ada diberhentikan menjadi dari Menteri Dignas, saya sempat bertanya kepada sahabat saya Didi Rahbini, pasti Anda kenal Profesor Didik C. Rahbini, yang kini menjadi Rektor Paramadina. Saya bilang, Mas Didi, kenapa sih Mas Anies kok diganti? Iya, katanya ada di Tenggarai Anies mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Mas Anies, Mas Anies. Tiba-tiba Anda menjadi gubernur. Itu pun dia mencegah Anda menjadi kandidat gubernur. Segala upaya dilakukan oleh Pak Lurah ya. Saya tidak menyebut dia sebagai Fir'aun. Saya menyebut dia Pak Lurah mencegah kehadiran atau Anies menjadi kandidat. Dan akhirnya terpilih. Kemudian ada upaya luar biasa untuk mencegah Anies Baswedan menjadi kandidat presiden. Jadi memang Anda ini sangat ditakuti oleh Pak Lurah. Persis kisah Fir'aun. Takut sekali dia dengan kehadiran Nabi Musa pada saat itu. Tapi karena Tuhan berkehendak, sebesar apapun kekuasaan Fir'aun tidak bisa membendung lahirnya atau hadirnya Nabi Musa yang saat ini menjadi kisah yang luar biasa itu. Mas Anies, Mas Anies, berbagai upaya untuk mencegah KPK digunakan, Anda kemana-mana juga dihalau, atau Anda kemana-mana dicegah. Segala upaya dilakukan oleh Pak Lurah. Persis kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Mas Anies, saya kira mengenai rasa takut Pak Lurah kepada Anies, banyak sekali cerita yang kita bisa temukan di media sosial. Berita ini, berita itu, segala upaya intinya adalah ketakutan atau paranoid seorang lurah hadirnya atau terpilihnya Anies Baswedan. Emang Mas Anies ini apa sih yang membuat Pak Lurah sampai takut? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, jika kita mengikuti seluruh narasi yang dibangun atau disampaikan oleh Mas Anies atau capres nomor 1 ini, memang sangat mengkhawatirkan. Bahkan saya dengar nih, belum lama kemarin saya saya menelpon kawan saya di Surabaya. Dia menyampaikan bahwa, Bang, itu orang-orang Tionghoa yang menjadi pengusaha yang katanya berkomitmen untuk menaruh uang di IKN itu, mereka saat ini katanya diam-diam mendukung Anies Baswedan. Mas Anies, kenapa mereka juga tidak mau gambling uang mereka begitu besar hanya untuk ambisi Pak Lurah? Jadi saya kira alam memang memihak kepada Mas Anies. Tidak ada yang bisa mencegahnya jika Tuhan sudah berkehendak. Siapapun dia, bansos diturunkan, aparat digunakan, ASN dimanfaatkan, kepala desa juga diteror dengan berbagai macam cara. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak lain, maka kisah Nabi Musa dan Fir'aun akan terulang kembali pada 2024 nanti ini, pada saat Pilpres 14 Februari mendatang. Salam
akal sehat. Tebalkan rasa keimanan kita, sensitivitas kita terhadap tanda-tanda alam perlu kita asah dalam rangka menanti kehadiran calon presiden yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam.